Nyerang kiri, lebih kuat di kiri sebenarnya, tapi dia bisa kanan dan di tengah. Itu juga alhamdulillah tadi Bapak Presiden sampaikan saya sudah ditandatangan beliau. Jadi tinggal prosesnya sekarang tentu balik bagaimana untuk proses lanjutannya, yaitu mengangkat sumpah. Kita perlu untuk ketambahan striker, paling tidak satu aja, walaupun memang ada beberapa nama yang sedang digadang-gadang akan diupayakan untuk masuk ke kita. Ini untuk next step kemudian ya. Nah, striker itu sudah ada. Nah, ini dia. Posisi depan, ya, striker. Nah, aku pikir kalau di posisi striker, siapa pemain yang potensial akan memperkuat timnas Indonesia yang grade-nya juga ya grade A atau mendekati grade A. Nah, kalau aku pikir-pikir, pemain yang saat ini berposisi striker keturunan Indonesia itu sangat Lini serang timnas akan teratasi. Erick Thohir siap lakukan lobby untuk proses naturalisasi striker Manchester City Erling Haaland. Masalah klasik yang selama bertahun-tahun menghantui timnas Indonesia perlahan menemukan titik terang. Lini serang yang kerap tampil agresif namun kurang efektif kini diproyeksikan mendapat solusi besar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir disebut akan melakukan lobby intensif untuk membuka jalan proses naturalisasi striker Manchester City, Erling Haaland. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis untuk mengatasi persoalan utama yang selama ini membatasi potensi timnas Indonesia. Sejak lama, Indonesia dikenal memiliki pemain dengan kecepatan, determinasi, dan semangat juang tinggi. Namun dalam banyak laga penting, masalah penyelesaian akhir sering menjadi pembeda. Peluang tercipta, tekanan dibangun, tetapi gol tak kunjung datang. Situasi ini mendorong federasi mencari solusi di level tertinggi, bukan sekadar tambal sulam, melainkan terobosan besar. Erick Thohir membaca persoalan tersebut dengan pendekatan berbeda. Alih-alih fokus pada perbaikan kecil, ia menargetkan perubahan signifikan di jantung kekuatan tim. Nama Erling Haaland muncul sebagai simbol ambisi tersebut. Striker Manchester City itu dikenal sebagai salah satu penyerang paling mematikan di dunia sepak bola modern. Kecepatan, kekuatan, dan insting golnya menjadikannya sosok ideal untuk menjawab kebutuhan timnas Indonesia. Rencana lobby ini menunjukkan keseriusan federasi dalam membangun timnas Indonesia yang kompetitif. Proses naturalisasi bukan sekadar administrasi, tetapi rangkaian pendekatan, komunikasi, dan perencanaan jangka panjang. Erick Thohir, dengan pengalaman dan jaringan internasionalnya, dipandang memiliki kapasitas untuk membuka jalur dialog yang diperlukan. Kehadiran Haaland akan membawa dampak besar secara teknis. Timnas Indonesia akan memiliki titik fokus di lini depan, sosok yang mampu mengubah peluang setengah menjadi gol. Dengan striker sekelas Haaland, pola permainan dapat disederhanakan tanpa kehilangan efektivitas. Umpan silang, terobosan cepat, hingga bola mati akan memiliki tujuan yang jelas. Lebih dari sekadar pencetak gol, Haaland juga memberikan efek psikologis. Lawan akan menyesuaikan pendekatan bertahan, membuka ruang bagi pemain lain. Ini akan meningkatkan produktivitas lini kedua dan membuat serangan timnas lebih variatif. Tekanan terhadap lawan tidak hanya datang dari jumlah pemain, tetapi dari kualitas individu. Langkah lobby ini juga mencerminkan perubahan paradigma dalam pengelolaan timnas. Naturalisasi diposisikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang, bukan solusi instan. Pemain yang dibidik berada di usia produktif dan memiliki standar profesional tinggi. Hal ini sejalan dengan visi Erick Thohir untuk menaikkan level sepak bola nasional. Dampak positif juga diprediksi terasa pada pemain lokal. Berlatih bersama striker kelas dunia akan meningkatkan standar latihan dan kompetisi internal. Pemain muda mendapatkan contoh nyata tentang profesionalisme dan mental juara. Dalam jangka panjang, ini mempercepat perkembangan ekosistem sepak bola Indonesia. Dari sisi taktik, kehadiran Haaland memungkinkan fleksibilitas. Timnas bisa bermain dengan satu penyerang utama atau mengombinasikannya dengan striker pendukung. Pola serangan cepat menjadi lebih efektif, sementara permainan posisional mendapatkan target yang jelas di kotak penalti.
Rencana lobi ini juga menunjukkan keberanian federasi mengambil langkah besar. Tidak semua federasi berani membidik pemain dengan profil setinggi Haaland. Namun justru disitulah pesan yang ingin disampaikan, Indonesia tidak lagi puas menjadi pelengkap, tetapi ingin bersaing secara serius. Publik merespons rencana ini dengan optimisme. Setelah lama berharap, kini supporter melihat arah yang jelas. Lini serang yang selama ini menjadi kelemahan utama diproyeksikan berubah menjadi kekuatan. Harapan ini tidak lahir dari janji kosong, melainkan dari langkah konkret yang sedang dipersiapkan. Dalam konteks persaingan Asia, langkah ini sangat relevan. Banyak tim kuat memiliki striker tajam sebagai poros permainan. Indonesia, dengan tambahan Haaland, berpotensi menutup kesenjangan tersebut. Identitas tim pun bergeser dari bertahan kolektif menjadi menyerang efektif. Erick Thohir memahami bahwa proses ini tidak mudah. Namun dengan pendekatan terstruktur dan dukungan penuh federasi, lobi naturalisasi diharapkan membuka peluang baru. Ini bukan hanya tentang satu pemain, tetapi tentang pesan bahwa timnas Indonesia serius membangun masa depan. Jika rencana ini terrealisasi, maka sejarah baru akan tercipta. Lini serang timnas Indonesia tidak lagi menjadi tanda tanya, melainkan jaminan ancaman. Nama Erling Haaland akan menjadi simbol perubahan, dan langkah Erick Thohir akan dikenang sebagai titik balik dalam upaya mengatasi masalah